Oke, perkenalkan nama saya Altaf Rahmatan Hafiz, ingin menjelaskan tentang penjelasan penyelesaian integral di sini. Jadi ada ditentukan nilai dari akar dari integral akar x kuadrat min 16 dx per x pangkat 3. Yang harus dilakukan pertama adalah memisahkan ke yang akar x kuadrat min 16 untuk dikompilasi terlebih dahulu untuk menentukan nilai a-nya dulu. Oke, dalam ini x kuadrat min 16 itu kalau misalnya dipecah itu menjadi x kuadrat min 4 kuadrat. Jadi kan ini asalnya dari 4 kali 4, otomatis langsung aja sama dengan 16. Jadi langsung ke 4 kuadrat. Lalu setelah akarnya hilang, otomatis akarnya menjadi hilang dan pangkat 2-nya menjadi hilang, yang menghasilkan A sama dengan 4. Dalam integral trigonometri ada pemisalan bahwa X sama dengan 4 sekan theta, kalau di rumah menjadi dx sama dengan 4 sekan theta tan theta dan derivatif theta. Lalu kita substitusi x kuadrat min 16 ke x. Yang ini disubstitusikan 4 sekan ya, yang menjadikan 16 sekan kuadrat theta min 16. Lalu disederhanakan, akarnya ini jadi 4, kuadratnya hilang, ini jadi 4 tapi tidak dipakai, jadi tersisa 4 tan theta. Setelah itu kita kembali ke rumus ini dulu. Lalu kita substitusikan satu persatu. 4 tan theta ini disubstitusikan ke x, yang menjadikan 4 tan theta kuadrat sama 4 sekan theta pangkat 3. Asal usul dari sekan ini menjadi lalu dx-nya menjadi 4 sekan theta tan theta derivatif theta, yang ekuivalen integral 16 tan kuadrat theta sekan theta per 64 sekan pangkat 3 theta derivatif theta. Lalu kita sederhanakan menjadi tan kuadrat per sek kuadrat. Aturannya adalah tan sama dengan sin kuadrat theta per cos theta, yang otomatis. Jadi lalu kita substitusi saja. Lalu sekan itu adalah sekan kuadrat sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Lalu kita substitusikan keduanya, yang sehingga dihasilkan ini sin. Jadi paling sederhananya ada 1/4 integral sin kuadrat theta derivatif theta. Belum selesai, kita gunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos theta per 2. Lalu dihasilkan ini seperti ini. Lalu kita balik, karena ini masih berbentuk theta, otomatis kita harus membalikkannya ke yang tadi. Ini mana? Sin. Nah ini sin theta sama dengan x kuadrat min 16 per x. Cos theta sama dengan 4 per x. Lalu theta sama dengan sekan min inverse x per 4. Lalu kita substitusi semuanya sehingga dihasilkan 1/8 sekan inverse sekan
X per 4 min akar X kuadrat min 16 per X kali 4 per X plus konstanta. Karena integralnya tidak tentu. Oke, lanjut yang nomor 2. Tentukan limit X mendekati 0 ln 1 plus X kali negatif X per X kuadrat. Setelah disederhanakan, lalu jika disubstitusikan X ke sama dengan 0, maka dihasilkan 0 per 0, maka bisa digunakan aturan L'Hopital. Lalu saat diderivatif didapat 1 per 1 plus X negatif 1 per 2X. Lalu ini disamakan dulu penyebutnya 1 plus. Ini 1 plus X, ini 1 plus X, yang didapat ini jadinya. Lalu ini didapatkan negatif X per 2X. 1 plus X. Karena ini masih berbentuk X dan ini X, otomatis ini enggak. Ini plus X. Ini enggak. Karena ini bentuknya masih X dan X, maka di L'Hopital kembali lagi. Yang dijadikan min negatif 1, 2 per 2, 1 plus X sama dengan negatif setengah. Karena saat disubstitusi X ke 0 itu jadi 1 plus 0, lalu 2 dikali 1 jadi hanya 2, jadi yang tersisa adalah negatif setengah. Oke, nomor 3, ini membuat menjadi konvergen. Ini ada n sama dengan 2 hingga tak hingga dari 1 per n ln n per pangkat p buat menjadi konvergen. Untuk mengetahui, kita langsung fx sama dengan 1 per x ln x pangkat p. Karena pada interval 2 sampai tak hingga itu menurun positif dan kontinu, ya otomatis grafiknya seperti ini kira-kira. Jadi kita gunakan ini. Kita gunakan integral. 1 per x ln pangkat p dx sama dengan limit t. Karena batasnya tidak hingga, jadi kita gunakan limit saja agar mempermudah proses pengerjaan. 2 sampai t, yaitu t-nya itu tak hingga ini. 1 per x ln x pangkat p dx. Lalu kita bikin perumpamaan U sama dengan ln X dan derivatif U sama dengan 1 per X dx, sehingga jadikan nilai seperti ini. Nah, saat di P sama dengan 1 ternyata didapat ini. Jadi ini kalau misalnya disubstitusikan ke T, ini jadi ln T, otomatis ln tak hingga negatif dikurangi ln 2 yang dihasilkannya menjadi divergen. Nah, jika P tidak sama dengan ini, tidak sama dengan 1, ya, maka menjadi seperti ini. 1 hingga T
saat dikompilasi jadi seperti ini. 1 per len tak hingga pangkat P min 1 min 1 per len 2 P pangkat min 1. Nah, len T ini tidak hingga sehingga menjadikan tidak hingga. Jadi P min 1 lebih besar 0 dan disederhanakan menjadi P lebih besar 1. Untuk nomor 4 ada soal nomor 4 yaitu fx sama dengan 1 per buka kurung 1 min x tutup kurung kuadrat. Lalu kita disuruh untuk mempresentasikan deret pangkat yang ingin mempresentasikan fx dari deret pangkat yang tersedia. Lalu yang kedua itu yang B itu interval konvergensi serta uji titik ujung. Nah, saat dikompilasi ini ditemukan 1 per 1 min x sama dengan n sama dengan 0 hingga tak hingga xn. Maka saat n-nya disubstitusi terjadi perkataan. Misalnya ini x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3 dan seterusnya. Lalu kita gunakan deiteratif 1 per 1 min x sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Nah, ini adalah deiteratifnya. Lalu untuk deiteratifnya ini menjadi ada n-nya. Setelah deiteratif n sama dengan 1 ini jadi ada n-nya. Seperti hukum di deiteratif ini, jadi ada angkanya n plus 1. Jadi ini kayak ya betul. Kayak diturunkan loh jadi ada angkanya di sini. Nah, saat dikompilasi itu menjadi ini. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Lalu yang x itu kalau dikompilasi juga sama, x plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi untuk kesimpulan ini adalah fx sama dengan n sama dengan 1 hingga tak hingga n plus 1 x pangkat n. Lalu untuk uji rasionya untuk menentukan jari-jari dari deret an n plus 1 x pangkat n. Nah, kita menggunakan limit menggunakan uji rasio. Limit an plus 1 per an sama dengan limit n. Limit mutlak n plus 2 x n plus 1. Dan ini n plus 2 itu karena didapat dari n plus 1 plus 1 begitu ya. Sama dengan mutlak x. Nah, lalu limit n plus 2 per n plus 1 sama dengan x kali 1 sama dengan x mutlak. Nah, karena x mutlak dan 1 maka bisa ada hasilnya nih. Interval x itu ada berada di negatif 1 hingga 1. Tapi tidak sama dengan, tapi hanya ini saja, tidak sama dengan. Lalu didapat n sama dengan 0 tak hingga n plus 1 n ya, sama dengan 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya. Saat disubstitusi seperti itu. Kalau disubstitusi ini 1, ini 0 ya, 0 pangkat ini 0 jadi 1. Oke, betul. Saat 1 2 ya, ini 2 1 ini 2 betul, dan 3 dan seterusnya.
Nah, karena tidak akan negatif, maka bisa disimpulkan bahwa ini positif terus walaupun divergen. Lalu jika intervalnya negatif 1, saat kita substitusi ke X itu menjadi 1 plus 1 min 2 plus 3 min 4 plus 5 min 6 dan seterusnya secara divergen. Jadi interval konvergensinya itu di antara negatif 1 hingga 1. Jadi intinya tuh seperti ini. Ini negatif 1, ini 0, negatif 1, ini 1 ya, ke kanan. Jadi di area ini adalah konvergen, tapi yang di sini itu adalah divergen. Ini divergen. Jadi kira-kira seperti ini. Ini divergen, konvergen, divergen. Dengan interval negatif 1 hingga 1. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.